Oke, ketemu lagi dengan saya di Ahmad Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, sebelum itu ada baiknya kalian dan kalian semua untuk like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa di share agar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, langsung saja. Apa itu media pembelajaran? Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu media dan pembelajaran. Nah, media adalah alat yang digunakan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu kegiatan. Sedangkan pembelajaran adalah proses belajar mengajar. Dan jika digabungkan antara media dan pembelajaran, digabungkan menjadi alat yang digunakan untuk proses belajar mengajar, sehingga membuat mahasiswa atau murid menjadi mudah dalam kegiatan proses belajarnya. Nah, dan juga membuat mahasiswa atau murid tidak merasa bosan, dan juga mahasiswa atau murid lebih bersemangat ketika dalam kegiatan proses belajar mengajarnya. Iya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana jenis-jenis media pembelajarannya. Yang pertama, media audio visual gerak seperti film bersuara, film pada televisi dan animasi. Yang kedua, media audio visual diam seperti slide. Yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan bergerak bersuara. Yang keempat, media visual bergerak seperti film bisu. Kelima, media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, dan foto. Yang keenam, media audio seperti radio, telepon, dan pita audio. Yang ketujuh, media cetak seperti buku dan modul. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah jenis-jenis media pembelajaran secara umum. Dan secara khususnya, media pembelajaran dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat seperti foto, gambar, poster, kartun, dan grafik. Yang kedua, media audio, media yang hanya dapat didengar saja seperti kaset, audio, MP3, atau radio. Yang ketiga, media audio visual, media yang dapat didengar sekaligus dilihat seperti film bersuara, video, televisi, dan sound slide. Yang keempat, multimedia, media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi. Multimedia sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Jadi, media pembelajaran apa yang cocok buat jurusan saya? Jadi, kebetulan saya berjurusan di jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Media apakah yang cocok buat saya? Menurut saya, semua media cocok buat di jurusan saya, karena di jurusan saya identik dengan komputer. Nah, komputer ini kan luas. Di dalam sebuah komputer, kita bisa menemukan dan mencari semua tentang informasi. Contohnya, media audiovisual. Media ini seperti film. Kita bisa belajar dari sebuah film, bagaimana cara pembuatan film, cara pengambilan kamera, dan cara bagaimana menulis skenario. Bagaimana perbandingan media pembelajaran di Indonesia dan luar negeri? Kalau menurut saya pribadi, jelas sangat jauh berbeda. Kita di negara Indonesia ini sangat jauh tertinggal dari negara-negara lainnya dalam hal pendidikan. Contohnya dalam hal media pembelajaran. Tetapi, ada sebagian sekolah atau universitas sudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang berbasis teknologi. Jadi, sistem belajar mereka sudah mengikuti zaman, seperti negara-negara yang maju. Hanya saja ada di sebagian daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang masih menggunakan media cetak. Nah, bagaimana dengan negara-negara lainnya? Sistem media pembelajaran seperti apakah yang mereka gunakan? Nah, negara-negara maju seperti negara Amerika dan negara pendidikan terbaik di dunia, yaitu negara Finlandia, mereka sistem belajarnya tuh sudah berbasis teknologi semua. Cara belajar mereka pun sangat berbeda jauh dengan negara kita, yaitu negara yang berkembang ini. Di
Di negara-negara seperti ini, mereka menggunakan sistem belajar yang sangat memudahkan mahasiswa atau murid dalam hal belajar. Contohnya dari media multimedia, media visual, media audiovisual. Apa tujuan mereka menggunakan media seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memudahkan mahasiswa atau murid dalam hal kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang pastinya agar tidak ketinggalan zaman. Dan memang seperti itu sih negara maju. Seharusnya kita negara Indonesia, negara yang berkembang ini mengikuti sistem belajar negara-negara maju. Nah, memang kita sudah terapkan, tapi menurut saya kita belum maksimal dalam menerapkannya. Seperti kita kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, dimana tentunya ini sangat penting untuk membuat pendidikan kita lebih maju. Karena kalau tidak adanya sarana dan prasarana, mau bagaimana? Alatnya tidak ada, bagaimana kita ingin maju? Bagaimana kita ingin sistem belajar kita seperti mereka? Itu. Dan semoga Indonesia bisa mengikuti pendidikan yang ada di negara maju. Dan semoga juga Indonesia bisa masuk 10 besar pendidikan terbaik di dunia. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.